Matahari begitu terik, tepat berada di atas kepalaku. Saat aku sampai kembali di rumah, bergegasku letakkan semua barang yang aku bawa ke dalam kamar. Masalah yang begitu berat seakan ku bawa masuk ke dalam kamarku semua. Ibu yang melihatku sedang berkutat dalam mengeluarkan dan menata barang-barang dari dalam tas yang aku bawa, bergegas mendekatiku. Entah apa yang sedang beliau rasakan. Wajahnya juga tampak sedih, seakan turut merasakan yang kini ku alami. "Mit, makan yuk. Itu dilanjutin nanti saja, kan masih banyak waktu buat hari esok," ajak ibu seraya mengusap lembut pucuk kepalaku. "Ibu makan duluan saja. Aku mau mencoba menghubungi orang pusat dulu, biar masalah lekas beres," tolakku halus. Aku benar-benar tak ada nafsu makan sama sekali. "Beneran kan? Entar cepetan nyusul lo ya," ucap ibu penuh penekanan. Setelah aku mengangguk perlahan, ibu bergegas keluar dari kamarku. Di saat suasana hati sedang kacau seperti ini, rasanya malas untuk berbicara, apalagi jika harus bertelepon dengan suasana sedikit formal pada Mas Joko. Lebih baik aku kirim pesan singkat saja. Semoga saja cepat mendapat respon juga darinya. "Mas, ini aku Mita. Aku memutuskan resign dari tempat kerja, Mas. Mohon di ACC." Ku tulis pesan seadanya pada SPV area itu. Respon cepat itu yang aku harapkan, biar otak ini tidak terus kepikiran dan bisa tidur dengan tenang. Ini semua memang salahku yang dulu termakan bujuk rayu ke Ardi, dan kini aku menyesal. "Kenapa, Mit? Ada apa? Kok bisa kamu keluar mendadak begini? Apa sudah kamu pikirkan dengan matang keputusan itu?" balas Mas Joko. Ia memberondongku dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Tak mungkin juga aku katakan sejujurnya pada atasanku itu. Lebih baik aku sedikit berbohong dalam mencari alasan. Bagaimanapun juga, itu adalah aib yang seharusnya aku tutup rapat-rapat seorang diri. "Maaf, Mas, aku disuruh keluar oleh orang tuaku dan aku sudah dicarikan pekerjaan baru. Jadi maaf jika aku enggak bisa ngelanjutin kontrak lagi di sana," balasku beralibi. Semoga saja ia tak berpikir macam-macam, apalagi memberondongku dengan berbagai pertanyaan lagi. Ya udah, enggak apa-apa, tapi konsekuensi tetap harus dilaksanakan. Pungkasnya kemudian, "Iya Mas," balasku singkat. Ya, aku memang sudah tahu konsekuensi yang harus aku tanggung. Aku harus membayar denda 3,5 juta jika tak mampu menyelesaikan kontrak kerja. Tapi itu tak apa, asal batin tak lagi tersiksa dan nelangsah. Dulu kukira semua bakal baik-baik saja. Tak sedikit pun terbayang dalam anganku akan jadi begini akhirnya. Sesal dan kecewa, mungkin itu juga yang ibuku rasakan saat ini. Di saat ia begitu berharap padaku, tapi malah aku berbuat di luar apa yang dia harapkan. "Mit, ibu tungguin dari tadi, kok belum nyusul sih?" protes ibu. Ia tiba-tiba saja telah berada di dekatku. Iya Bu, ini juga bakalan nyusul kok," ucapku kemudian. Diri ini lekas beranjak, rasanya tak ingin membuat wanitaku ini kecewa lagi. Di meja makan telah terhidang aneka lauk dan makanan yang memang menjadi kesukaanku sejak dulu. Tumis buncis, udang goreng tepung, telur dadar, dan ayam goreng Laos menjadi menu kesukaan yang terbilang jarang bisa aku makan karena budgetnya yang cukup mahal untuk keluargaku. "Bu, kok masaknya banyak banget sih? Mana menunya kesukaanku semua? Pasti belanjaan ibu habis banyak hari ini," ucapku setelah melihat semua menu itu. Sesekali
Enggak mengapa kan, Mit? Mumpung kamu sedang ada di rumah. Yuk makan, ajaknya padaku. Dengan cekatan, tangan sedikit keriput itu meraih centong nasi. Dimasukkannya satu centong penuh nasi pada piringku. Bu, maafin aku ya, membuat ibu malu dan kecewa. Ucapku sedikit parau. Udah, jangan diingat lagi. Kamu harus tutup buku dan melupakan semua masalah ini. Yang penting masa depan kamu sekarang. Udah, lupain masa lalu itu, tegas ibu padaku. Mendengar ucapan dari ibu membuat air mata ini lagi-lagi harus menetes. Diri ini begitu rapuh, seolah tak bisa menerima keadaan. Memang setiap sesal itu pasti datangnya belakangan. Susah payahku telan setiap butiran nasi yang masuk ke mulut ini. Meski bagaimanapun keadaannya, aku tetap harus bisa menghargai jerih payah ibu yang telah memasak semua menu ini. Pelan tapi pasti, satu centong nasi dengan berbagai lauk itu telah berpindah mengisi perut ini. Tambah lagi ya, Mit, biar kenyang, tawar ibu padaku. Udah cukup, Bu. Ntar kalau lapar, aku bakal makan lagi kok. Aku balik ke kamar dulu ya, pungkasku kemudian. Iya, kamu istirahat, jangan banyak pikiran. Ini biar ibu yang beresin, ucap ibu. Meski samar, masih bisa ku dengar karena kaki ini terus melangkah masuk kamar. Mata ini seolah enggan untuk terpejam. Meski sudah berjam-jam diri ini berbaring. Apa memang seperti ini rasanya? Orang yang tengah patah hati, patah sepatah-patahnya. Bukan perpisahan sebenarnya yang membuatku begitu sakit, melainkan pertemuan dengan pria beristri itu yang membuatku merasa semakin bersalah. Belum lagi cacian dan kemarahan istri Mas Ardi yang masih kuingat hingga kini. Ting, Mit, apa kabar? Satu pesan kembali masuk dari Kak Ardi. Bodohnya diri ini yang masih terlalu sulit untuk menuruti permintaan ibu. Permintaan agar aku memblokir kontaknya. Pesan itu hanya kubuka dan kubaca sekilas saja. Apa dia juga merasakan apa yang kurasa kini? Rasa sakit, sesakit-sakitnya. Rasanya itu tak mungkin. Saat ini saja ia masih menganggap semua baik-baik saja. Mit, tolong balas pesan ini. Jangan kamu mengabaikan aku, Mita. Kembali ia mengirimiku pesan singkat. Apalagi yang kamu mau, balasku padanya. Semoga ia tak lagi aneh-aneh padaku. Aku dan istrimu bakal ke tempatmu. Ada yang mau kita obrolin. Please, aku tak ingin ada penolakan lagi. Balasnya lagi. Rasanya tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua sudah berakhir. Balasan terakhir dariku, segera ku matikan ponsel di tangan ini. Air mata kembali membanjiri pipi ini. Selepas diri ini sedikit tenang, ku ambil air wudhu. Terlalu lama diri ini menjauh dari sang pemilik nyawa. Mungkinkah ini teguran darinya untukku? Kutumpahkan semua masalah dan air mata di atas sajadah yang ku gelar. Meski diri ini merasa sedikit kotor, tapi aku yakin Allah pasti memiliki sifat pemaaf. Tangis ini seakan enggan berhenti, hingga pada akhirnya mata ini terpejam dan tertidur di atas sajadah panjangku. Bersambung.